Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah. Anak-anak, kali ini kita masih belajar tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema 1, tumbuhan sahabatku. Ya anak-anak, Bu Evi akan mengingatkan kepada kalian, jangan lupa selalu patuhi protokol kesehatan. Anak-anak tahu 5M. Apa itu? Menjauhi kerumunan, mencuci tangan, membatasi mobilitas, memakai masker, dan menjaga jarak. Jangan lupa ya anak-anak. Ya anak-anak, kemarin kita sudah membahas tentang tumbuhan yang dapat menghasilkan karbohidrat. Salah satunya ada jagung, ada padi, ada juga singkong. Sekarang Bu Evi mau tanya, ayo anak-anak perhatikan gambar di bawah ini. Ini gambar apa ya? Ya, ini adalah gambar singkong atau ketela pohon. Anak-anak tahu bagaimana ketela pohon bisa berbuah? Ya anak-anak, singkong itu dapat berbuah karena dia mengalami perkembangbiakan vegetatif. Apa itu perkembangbiakan vegetatif? Ayo siapa yang tahu? Perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan tanpa adanya proses penyerbukan. Perkembangbiakan vegetatif dibedakan menjadi dua, yaitu secara alami, yaitu tanpa bantuan manusia, dan secara buatan atau dengan adanya bantuan manusia. Adapun perkembangbiakan vegetatif secara alami dapat dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu perkembangbiakan vegetatif alami. Yang pertama yaitu umbi batang. Anak-anak tahu apa itu umbi batang? Umbi batang adalah batang yang tumbuhnya di dalam tanah. Umbi batang terbentuk dari batang atau struktur modifikasi batang. Pada umbi batang terdapat mata tunas. Mata tunas dapat tumbuh menjadi tumbuhan baru. Contohnya kentang dan ubi jalar. Yang kedua yaitu umbi akar. Anak-anak tahu apa itu umbi akar? Umbi akar adalah akar yang berfungsi menyimpan cadangan makanan. Contohnya singkong, lobak, dan wortel. Selanjutnya, umbi lapis. Anak-anak tahu nggak apa itu umbi lapis? Umbi lapis adalah pelepah daun yang bentuknya berlapis-lapis. Pada bagian atas umbi lapis akan tumbuh daun, sedangkan pada bagian bawah akan tumbuh akar serabut. Contohnya bawang merah, bawang putih, bunga tulip, dan bunga bakung. Selanjutnya akar tinggal atau rizoma. Akar tinggal atau rizoma adalah batang yang tumbuh di dalam tanah. Batang tersebut tumbuh secara mendatar dan tampak seperti akar. Selain sebagai alat perkembangbiakan, rizoma berfungsi sebagai tempat cadangan makanan. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan rizoma antara lain kunyit, jahe, lengkuas, kencur, dan temulawak. Perkembangbiakan vegetatif alami yang selanjutnya yaitu tunas. Apa itu tunas? Tunas adalah tumbuhan muda yang tumbuh dari batang tubuh induk tumbuhan. Meskipun tunas ini tumbuh dari batang tubuh induknya, namun hidupnya tidak bergantung pada induk. Contohnya tanaman pisang, bambu, dan juga tebu. Selanjutnya tunas adventif. Tunas adventif. Apa itu tunas adventif? Tunas adventif adalah tunas yang tumbuh pada tepi daun atau akar tumbuhan. Contohnya cocor bebek, sukun, dan kesemek. Anak-anak tahu kan
tumbuhan cocor bebek, mungkin anak-anak pernah menanam tanaman cocor bebek. Nah, itu kalau kalian mengambil daunnya, kemudian kalian tempel di tanah, nanti akan tumbuh tunas-tunas baru. Itu namanya tunas adventif. Selanjutnya yaitu geragi atau stolon. Geragi atau stolon adalah batang yang tumbuh dan menjalar di permukaan tanah. Bagian batang yang menyentuh tanah akan membentuk akar dan tumbuh tunas baru. Tunas itu menjalar dan tidak bergantung pada induknya. Tanaman yang berkembang biak dengan geragi atau stolon adalah stroberi, pegagan, dan rumput teki. Dan yang terakhir adalah spora. Spora adalah bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan. Jika spora jatuh ke tanah, akan tumbuh tanaman baru. Contohnya yaitu tumbuhan paku, lumut, dan jamur. Selanjutnya, coba perhatikan gambar di bawah ini. Ini gambar apa, anak-anak? Iya, ini adalah gambar kentang. Siapa yang pernah masak kentang? Atau mungkin ibunya pernah masak kentang? Kentang dimasak apa ya? Iya, bisa dimasak sebagai atau menjadi begedel atau juga sambal goreng. Kalau ini apa? Ini adalah gambar ubi jalar. Ubi jalar itu kalau di desa biasa menyebutnya dengan ketela rambat. Biasanya juga digoreng enak, disayur juga enak. Ubi jalar dan kentang berkembang biak secara apa? Atau dengan menggunakan apa? Siapa yang tahu? Pinter, dengan umbi batang. Selanjutnya, ini gambar apa? Biasanya ibu kalian menggunakannya untuk memasak, untuk sayur atau tumis. Gambar apa, anak-anak? Iya, pinter. Ini adalah gambar bawang merah. Kemudian ini apa? Betul sekali, ini adalah gambar bawang putih. Kalau bunga yang cantik ini namanya bunga apa? Siapa yang tahu? Iya, ini adalah bunga tulip. Ketiga tanaman ini berkembang biak menggunakan apa? Pinter sekali, umbi lapis. Selanjutnya ini gambar apa, anak-anak? Biasa digunakan untuk bumbu dapur. Ya, ini adalah gambar kunyit. Kalau ini adalah gambar temulawak. Sekilas memang mirip, tapi mereka beda. Kemudian ini adalah gambar pinter. Ini adalah gambar jahe. Kalau ini gambar kencur. Anak-anak sambil belajar ya. Ya, ini semua tumbuhan ini berkembang biak menggunakan apa, anak-anak? Siapa yang tahu? Ya, akar tinggal atau rizoma. Ya, selanjutnya tumbuhan yang berkembang biak menggunakan umbi akar. Anak-anak tahu ini gambar apa? Ya, ini adalah gambar wortel. Wortel biasanya disukai oleh kelinci. Wortel kaya akan vitamin A untuk kesehatan mata. Kalau ini gambar apa? Iya, ini adalah gambar singkong. Biasanya ditanam di kebun-kebun. Kalau ini adalah gambar lobak. Ini adalah contoh tanaman-tanaman yang berkembang biak dengan menggunakan umbi akar. Nanti anak-anak yang lain bisa mencari sendiri contoh-contohnya ya. Anak-anak, ini adalah gambar pohon pisang. Pohon pisang berkembang biak menggunakan tunas atau secara tunas. Selanjutnya ini apa? Ini adalah tumbuhan stroberi. Stroberi berkembang biak dengan geragi atau stolon. Kemudian ini mungkin ada yang pernah menanam. Ini adalah tanaman cocor bebek. Cocor bebek berkembang biak menggunakan tunas adventif. Dan yang terakhir adalah tumbuhan paku berkembang biak dengan atau menggunakan spora. Selanjutnya adalah perkembangbiakan vegetatif buatan. Apa saja perkembangbiakan vegetatif buatan itu? Mari kita simak bersama-sama. Yang pertama yaitu mencangkok. Kemudian okulasi atau menempel. Yang ketiga menyambung. Yang keempat merunduk. Dan yang terakhir adalah stek.
Selanjutnya kita bahas satu persatu beserta contoh-contohnya. Baiklah, kita akan membahas satu persatu perkembangbiakan vegetatif buatan. Yang pertama yaitu mencangkok. Apa itu mencangkok? Siapa yang tahu? Mencangkok adalah memperbanyak tumbuhan dengan cara mengupas kulit batang induknya. Kemudian, ciri-ciri tumbuhan yang dapat dicangkok itu bagaimana? Ciri-ciri tumbuhan yang dapat dicangkok yaitu yang pertama tumbuhan berkayu dan yang kedua berkambium. Contohnya apa saja? Contoh tumbuhan yang dapat dicangkok adalah mangga, jambu air, jambu biji, dan rambutan. Kemudian, apa keuntungan mencangkok? Keuntungan mencangkok adalah cepat berbuah, sifatnya sama dengan induknya, pohon tidak terlalu tinggi. Jika ada keuntungan, pasti ada kekurangan. Adapun kekurangan dari mencangkok adalah yang pertama, akar tampak kurang kuat, dan yang kedua, berumur pendek. Ini adalah contoh atau cara-cara untuk mencangkok atau tahapan-tahapan mencangkok. Yang pertama yaitu memilih batang yang akan dicangkok. Batang yang dipilih adalah cabang yang lurus. Kemudian, kulit cabang yang akan dicangkok dikerat terlebih dahulu. Yang ketiga, hasil keratan pada cabang tersebut ditutupi dengan tanah subur. Yang keempat, kemudian dibungkus menggunakan plastik atau sabut kelapa. Dan yang kelima, dari cabang tersebut akan tumbuh akar pada kulit cabang yang dicangkok. Selanjutnya yaitu okulasi. Apa itu okulasi? Okulasi adalah menempelkan mata tunas suatu tumbuhan ke batang tumbuhan yang lain. Tujuannya untuk apa? Tujuannya yaitu menggabungkan sifat unggul dari dua jenis tanaman. Misalnya, tanaman yang satu berbuah banyak tapi rasanya asam, dan tanaman yang satu berbuah sedikit tapi rasanya manis. Kemudian digabungkan dari kedua jenis tanaman tersebut dan menghasilkan satu sifat yang unggul, yaitu berbuah banyak dan rasanya manis. Bagaimana cara-caranya? Berikut cara-cara dari okulasi atau menempel. Yang pertama yaitu membuat keratan pada batang bawah. Selanjutnya, mengerat kulit kayu yang akan diambil mata tunasnya. Dan yang ketiga, mengikat mata tunas dengan menggunakan tali. Dan yang terakhir, menunggu sampai tumbuh tunas baru. Selanjutnya yaitu menyambung atau mengenten. Apa itu menyambung? Menyambung adalah menggabungkan batang bawah dengan batang atas dua tanaman yang sejenis. Tujuannya untuk apa? Tujuannya yaitu menggabungkan sifat-sifat tanaman yang baik atau unggul sesuai yang kita inginkan. Contohnya yaitu kopi, mangga, dan durian. Kemudian berikut adalah contoh menyambung atau mengenten. Tata caranya yaitu menggabungkan dua batang atas dan bawah. Seperti itu ya. Perkembangbiakan vegetatif buatan selanjutnya yaitu merunduk. Apa itu merunduk? Merunduk adalah memperbanyak tumbuhan dengan cara merundukkan batang ke dalam tanah. Syaratnya yaitu tumbuhan yang mudah dibengkokkan. Contohnya apa saja? Contohnya yaitu apel, stroberi, melati, dan arbai. Bagaimana cara merundukkan tanaman? Berikut adalah gambar contoh merundukkan tanaman. Ya, seperti ini ya. Dan yang terakhir adalah stek. Apa itu stek? Stek adalah memperbanyak tumbuhan dengan cara menanam bagian tertentu dari tumbuhan. Anak-anak tahu syarat tumbuhan yang bisa distek itu apa? Syarat tumbuhan yang bisa distek yaitu memiliki mata tunas dari berbagai tumbuhan. Adapun stek itu ada 3, yaitu stek batang, stek daun, dan stek tangkai. Contohnya ketela pohon, tebu, dan mawar.
Sekian dari Bu Elvi, semoga bermanfaat. Jangan lupa terus semangat belajar ya anak-anak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.